Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau berkenan memberi kami hari baru untuk kami nikmati. Dan di hari ini kembali kami mau mendengar firman Tuhan yang selalu menuntun dan mengarahkan kami untuk hidup sesuai kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami agar supaya firman yang diberitakan benar-benar boleh menjadi berkat bagi semua yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan pada hari ini dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 9 sampai ayat 11. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 9 sampai 11 berkata demikian. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikian ayat-ayat dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan ayat-ayat sebelumnya diceritakan bahwa pada hari raya Pentakosta atau hari raya 7 minggu dalam tradisi Yahudi, ada orang-orang saleh dari segala bangsa yang berkumpul di Yerusalem. Nah, secara khusus ayat-ayat yang kita baca hari ini menyebutkan ada kurang lebih 15 nama bangsa atau dari mana mereka datang. Ada yang datang dari daerah Mesopotamia, dari daerah Turki, dari daerah Afrika Utara, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita melihat di sini bahwa orang-orang saleh itu pun dibedakan dalam dua kelompok. Ada yang disebut orang-orang Yahudi asli, dan ada penganut agama Yahudi yang menunjuk pada orang-orang kafir yang telah bergabung dengan orang-orang Yahudi melakukan ritual keagamaan termasuk melakukan Taurat. Nah, orang-orang inilah yang telah mendengar dengan jelas dan mereka juga yang telah menyaksikan bagaimana para rasul berbicara dengan fasih menurut bahasa mereka. Di sini kita lihat bahwa para rasul mereka berkata-kata bukan karena mereka mempelajari bahasa-bahasa itu, tetapi mereka dapat melakukan itu karena pekerjaan Roh Kudus. Kita lihat di sini bahwa Roh Kuduslah yang telah memberikan kemampuan, Roh Kudus yang telah memberikan kesanggupan kepada para rasul untuk dapat berbicara dengan berbagai bahasa. Dan Roh Kudus juga yang telah menolong orang-orang pada waktu itu untuk dapat mengerti apa yang dibicarakan oleh para rasul. Nah, yang kita lihat di sini, hal yang sangat penting bukan semata-mata hebatnya para rasul berbicara, tetapi yang hendak kita perhatikan adalah apa yang mereka perkatakan atau apa yang mereka bicarakan. Ayat 11 bagian terakhir disebutkan bahwa para rasul mereka menceritakan atau berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi yang dibicarakan oleh para rasul adalah perkara-perkara besar yang telah Allah kerjakan. Banyak hal yang telah Allah kerjakan dan karya terbesar adalah keselamatan yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Jadi yang diberitakan oleh para rasul dalam berbagai bahasa adalah Injil Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, daftar nama-nama bangsa yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi bukan hanya sekedar daftar biasa,
Tetapi dari sini kita lihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, karena Dia mampu untuk menghimpunkan berbagai perbedaan untuk dapat mendengarkan satu berita yang sama. Kita lihat di sini bagaimana pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, di mana Injil Yesus Kristus tersebar, tersampaikan ke segala bangsa. Nah, saudara-saudara, belajar dari firman Tuhan hari ini, kita semua diingatkan, kita punya tanggung jawab untuk terus menceritakan, untuk terus bersaksi, memberitakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dalam pengalaman hidup beriman kita, banyak hal yang telah Tuhan kerjakan bagi kita. Dan karya terbesar yang boleh kita nikmati adalah ketika kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Karena itu sebagai tanda syukur kepada Tuhan adalah bagaimana kita mau selalu menceritakan, bagaimana kita mau selalu memberitakan, bersaksi tentang Tuhan. Kita sadar, kita punya kelemahan, kita punya keterbatasan. Kita manusia tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena itu tetaplah ingat bahwa kita yang terbatas ini, kita yang lemah, kita punya kekuatan, kita punya penolong, yaitu Roh Kudus dengan kuasa yang tak terbatas. Ketika pun kita dapat melakukan berbagai perkara besar dalam kehidupan kita, jangan kita menjadi sombong, jangan merasa diri hebat. Kita harus selalu sadar bahwa segala sesuatu yang boleh kita kerjakan itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Dengan demikian, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu mengingat bahwa kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kami punya tanggung jawab besar untuk selalu bersaksi tentang Tuhan. Kami sadar kami punya kelemahan dan keterbatasan, karena itu kami selalu memberi hidup kami untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Tolonglah kami supaya kami benar-benar dapat dipakai oleh Tuhan, bersaksi tentang Tuhan, sehingga melalui kesaksian kami, ada banyak orang boleh mengenal Tuhan dan mau hidup di dalam Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, untuk segala kasih karunia yang Kau nyatakan bagi kami. Ketika kami hendak melaksanakan seluruh aktivitas tugas kerja kami sepanjang hari ini, kami bermohon tuntunan Tuhan, biarlah kami dapat melakukan semua dengan baik. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, tugas kerja kami, pelayanan dan pengabdian kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan harian di hari ini. Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.